Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Setelah itu nanti baru kita mengulang hafalan. Masih pasal yang berlalu, pasal tentang bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang mengingkari sebagian dari nama dan juga sifatnya Allah Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan ini, ada yang ingin saya tambahkan tentang asma'ullahi wa sifatihi wa mauqif ahli sunnati minha. Berkaitan dengan nama dan juga sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mauqif sikap ahli sunnah wal jamaah ketika berbicara tentang masalah nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka melazimkan bagi kita mengimani nama dan juga sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan masalah nama dan sifatnya Allah, Ahlus Sunnah meyakini tidak boleh menetapkan bagi Allah nama dan sifat kecuali dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bab tentang perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali adanya dalil. Misalnya menetapkan nama bagi Allah dengan nama Ar-Rahman, atau Allah punya nama Ar-Rahim. Dua nama ini merupakan nama bagi Allah dikarenakan Allah sendiri yang menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian pula Nabi juga menyebutnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga Nabi mengucapkan doa, Ya Rahman ya Rahim irhamni. Wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, rahmatilah diriku. 6. Kemudian yang kedua, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nama dan sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahlus Sunnah melarang kaum muslimin melakukan sikap tahrif. Apa tahrif itu, Ibu? Memalingkan nas Al-Quran atau mengubah lafaz yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah.
Misalnya firman Allah yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam surat Thaha ayat 5 Allah berfirman, "Dat yang Maha Rahman itu ia berada di atas arsy bersemayam." Dia berada di atas arsy dan dia bersemayam. Maksudnya tidak boleh seseorang itu mengganti makna istawa dengan makna yang lain. Seperti orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula, bukan istawa tapi dibaca istaula. Istaula itu artinya menguasai. Tapi makna sesungguhnya istaula itu menguasai dengan jalan mengalahkan yang ada sebelumnya. Jadi kalau saya berkata Ahmad istaula al-Iraq, Ahmad menguasai negeri Irak, berarti sebelumnya Ahmad mengalahkan raja yang ada di Irak. Faham maksudnya, Ibu? Nah, kalau manusia mengatakan bahwa Ar-Rahman itu istaula al-Ars, berarti mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebelumnya mengalahkan raja yang berkuasa di atas ars. Dan ini sebuah bentuk kebatilan. Kita lihat bagaimana para ulama kita menjelaskan, di antaranya Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata tentang bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Arti jahada, al-juhdu al-ingkaru. Jahada itu artinya mengingkari. Di dalam Islam al-ingkaru nau'ani. Pengingkaran itu ada dua macam, Ibu. Pengingkaran itu ada dua macam. Pertama, ingkaru takdzib, mengingkari dengan cara mendustakan. Hadza kufrun bila syakkin. Maka tidak ragu lagi pelakunya dihukumi keluar dari agama Islam. Misalnya, falau anna ahadan ankara isman min asma'illahi aw sifatan min sifatihi sabitah fil kitabi wa sunnah mislu ayyakula laisa lillahi yadun aw anna Allah lam yastawi ala arsyihi aw laisa lahu ainun fawa kafirun bi ijma'il muslimina. Bila ada seseorang ia mengingkari salah satu di antara nama Allah yang ada atau salah satu sifat di antara sifat Allah yang telah tetap di dalam Quran maupun Sunnah. Seperti dia berkata Allah enggak punya tangan, atau dia mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, atau dia mengatakan Allah tidak punya mata. Orang-orang yang mengingkari bahwa Allah punya tangan, Allah bersemayam di atas arsy, Allah itu memiliki penglihatan, fahuwa kafir. Hukum orang ini kafir bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatannya kaum muslimin. Saya tambahkan, tapi ingat ya Bu ya, masalah mengkafirkan tidak gampang. Kalimat ini disebutkan secara global. Barang siapa mengingkari Allah punya tangan, Allah tidak punya tangan. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya penglihatan, Allah enggak bersemayam di atas arsy, orang ini kafir. Kalimat ini benar. Tapi kalau kita menjumpai ada orang berkata Allah itu enggak punya tangan, jangan dikafirkan sampai kita menegakkan apa? Nasihat kepadanya, hujjah. Lianna takdziba khabarullah, lianna takdziba khabarillahi wa rasulih kufrun mukhrijun anil millati wal bil ijma'i. Alasannya karena orang mendustakan berita yang datang dari Allah,
Mendustakan berita yang datang dari Rasulullah, hukumnya keluar dari agama Islam secara kesepakatan. Ini pengingkaran yang pertama. Apa namanya Ibu? Ingkar apa tadi? Pengingkaran apa namanya? Nah, dengan cara mendustakan. Namanya ingkaru takdzib. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, asani ingkaru ta'wil. Dia mengingkari nama Allah karena ta'wil. Apa itu ta'wil? Wa huwa alla yadhkuruha walakinna yata'awwalu ila ma'na yukhalifu dhahiriha. Orang ini tidak mau menyebutkan sesuai dengan keadaannya. Ia hanya memalingkan arti dari ayat dan hadis itu kepada makna yang lainnya. Misal, tangan Allah dikatakan sebagai apa? Kuasanya Allah. Kemudian turunnya Allah ke langit dunia dikatakan oleh mereka pahalanya yang turun. Ini namanya takwil. Wajah Allah diartikan dengan ganjaran atau sawab yang datang dari Allah. Ini namanya takwil. Perlu dicatat, ternyata takwil itu terbagi dua, Ibu-ibu. Menakwilkan nama dan sifat Allah itu, menakwilkan ayat dan Quran, ayat Quran dan sunnah Nabi yang berbicara tentang nama dan sifat Allah itu jenisnya dua macam. Saya ulang, sikap mentakwil ayat maupun hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah itu ada dua macam. Al-awwalu, pertama, ayyakuna lita'wili musawighun fil lughatil arabiyyah fa hadza la yujabul kufru. Seseorang itu mentakwilnya masih dalam lingkup bahasa Arab, tapi orang ini tidak bisa dikatakan kufur. Karena dia mentakwil bahasa Arab itu kadang memiliki makna yang sangat luas. Contohnya, ketika seorang penyair berkata, sirtu fi lailatin wasarat ma'iya al-badru. Saya berjalan di malam hari, maka berjalan bersama diriku bulan purnama. Bulan bisa jalan nggak Ibu? Tidak. Tapi ini perumpamaan. Ini maknanya luas bahasa Arab itu. Nah, kalau takwilnya itu karena kesalahan dalam memahami bahasa Arab, ini belum bisa dikafirkan. Yang kedua, alla yakunu lahu musawighun fil lughatil arabiyyah fa hadha hukmul kufru. Mentakwil dengan sesuatu yang keluar dari lafaz bahasa Arab, makna secara bahasa Arab, ya ini hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Saya contohkan kelompok yang kelompok kebatinan yang punya buku namanya Darmo Gandul. Juga punya kitab, nama kitabnya Gatoloco. Nama bukunya ada udah aneh ya Bu ya. Di sana mereka mentakwil firman Allah Alif Lam Mim itu dengan takwil yang batil. Ditafsirkan dengan tafsir yang batil. Dan saya tidak ingin sampaikan kepada ibu-ibu karena ini perkara yang aib. Lafaz-lafaz itu maknanya aib dan ini kufur hukumnya. Makanya akidahnya Darmo Gandul dan Gatoloco itu bukan akidah Islam lagi, sudah kafir, keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mislu ayyakul murad biqaulita. Kita contohkan misalnya. Firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-14. Coba Ibu buka, ada yang bawa Quran. Surat Al-Qamar ayat yang ke-14. Surah Al-Qamar ayat yang ke-14. Al-Qamar itu surat berapa Ibu? 50? Baik, silakan lihat ayat yang ke-14. Ketemu Ibu? Tolong dibaca. Hah?
Coba dibaca bahasa Arabnya Ibu. Coba. Baik. Coba terjemahkan. Terjemahnya Bu? Bukan Ibu. Ayat yang ke-14. Tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir. Ayat yang ke-14. Surah Al-Qamar ayat 14. Coba dibaca terjemahnya. Coba itu garis atasi. Kalimat dengan pemeliharaan kami. Bi ayunina diterjemahkan bisa dengan apa? Dengan pemeliharaan kami. Sudah ketemu Bu ya? Lalu bagaimana yang benar? Lihat. Berkata Imam Al-Utsaimin, tajri bi ayunina, tajri bi aradina, fada kafir li annahu nafaha nafyan mutlaqan fa huwa mukadzib. Padahal makna bi ayunina itu maknanya adalah penglihatan kami, mata. Tapi di sana diterjemahkan dengan apa? Pemeliharaan kami. Itu contoh yang disebut dengan takwil. Tapi kalau maknanya seperti itu belum sampai kepada kufur. Tapi kalau maknanya sampai kepada bi ayunina itu diartikan dengan bi aradina. Dia mengalir, berlayar. Ayunina diterjemahkan dengan aradina, yaitu tanah-tanah kami. Padahal jelas ayun itu tidak berarti apa? Aradin. Nah, itu hukumnya kufur, sudah keluar dari bahasa Arab. Nah, contoh yang lainnya. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-64. Silakan dibaca Ibu. Al-Maidah ayat yang ke-64. Al-Maidah surah ke berapa, Ummahat? 4. 4 atau 5? 5. Ayat yang keempat, silakan dibaca. Silakan Ummahat dibaca. Ayat 64 maksud saya, ayat 64. Ayat yang ke-64. Coba dibaca dengan bahasa Arabnya Ibu, supaya nanti Ibu mengetahui di mana letak orang itu salah mentakwilnya. Terus kemudian Ibu, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangannya Allah itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah Yahudi yang terbelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia menghendakinya. Lihat, pada ayat ini Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Bahkan dua tangannya Allah itu kedua-duanya terbuka atau terbentang. Ada orang mentakwil dengan berkata bal yadahu mabsutatani, makna yadahu artinya adalah samawati wal ardi. Kata mereka, yang terbentang itu bukan tangan Allah, tapi yang terbentang itu adalah langit dan bumi. Jadi dua tangan Allah itu diartikan langit dan fawa kufrun, ini jelas kafir. Kalau udah jelas keluar dari makna bahasa Arab yang sesungguhnya. Kalau ada yang mengatakan bal yadahu mabsutatani, bahkan dua tangan Allah itu dua-duanya terbentang, lalu mereka mengatakan sebenarnya bukan tangan Allah tapi kekuasaannya Allah. Nah, ini kufur yang masih masuk dalam kaidah bahasa Arab, tapi hukumnya dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Tangan benar-benar bahwa Allah itu punya tangan. Fahim? Bisa dipahami Umar? Taib. Al-bahsu fi asma'illah. Saya akan terangkan sedikit tentang
pembahasan tentang nama Allah. Anna asma Allahi a'lamun wa awsafun wa laysat a'laman mahdatan. Fa hiya min haitsu dalalatiha ala dzatillahi ta'ala a'lamun wa min haitsu dalalatuha ala sifatil lati yatadammana hadzal ismu awsaf. Nama-namanya Allah bukan sekedar penyebutan, tapi nama Allah yang disebutkan itu mengandung sifat. Bingung umat? Enggak ya? Setiap nama itu pasti mengandung sifat. Enggak ada nama yang tanpa sifat. Tidak mungkin ada sebuah nama yang tidak memiliki sifat. Benda saja bila dia dinamai dengan sesuatu pasti dia memiliki sifat. Disebut batu, apa sifatnya Ibu? Keras. Disebut air, apa sifatnya? Mencair. Maka ketika Allah disebut dengan Ar-Rahman, apa sifatnya Ibu? Allah itu zat yang maha penyayang. Kalau begitu apa sifatnya? Memiliki sifat kasih sayang. Dzawir rahmah al-wasi'ah. 6. Bi khilafi asma'ina fal insanu yusamma ibna Muhammadan wa aliyan duna anna yalhadu makna sifatu faqad yakunu ismu aliyan. Yang perlu diketahui, bila Allah diberi nama dengan sebuah nama oleh dirinya sendiri atau Nabi, maka sifat Allah itu persis dengan namanya itu. Faham Ibu? Kalau Allah disebut dengan Al-Ali, Allah itu zat yang maha tinggi. Apa sifatnya Allah? Allah memiliki sifat ketinggian. Maksudnya ketinggian itu apa Ibu? Tempatnya di atas. Allah itu berada di tempat yang paling tinggi, atas. Tapi kalau manusia beda. Manusia kalau diberi nama belum tentu sifatnya seperti. Berapa banyak orang diberi nama Ahmad, ternyata akhlaknya akhbas. Tahu akhbas Ibu? Khubuth, khabis, apa khabis? Kotor. Ahmad itu kan terpuji. Tapi berapa banyak orang diberi nama Ahmad, perilakunya buruk. Berapa banyak orang disebut Muslim, namanya siapa namanya? Muslim, ternyata perilakunya kufur. Banyak. Diberi nama Zahra, apa Zahra itu Bu? Zahra itu artinya apa? Bunga yang semerbak, berarti baunya wangi. Tapi kenyataannya berapa banyak yang namanya Zahra baunya naudzubillah misalnya gitu. Misalnya demikian, paham Ibu sekalian? Maka kita katakan dalam masalah ini, kalau manusia diberi nama belum tentu sifatnya seperti namanya. Tapi kalau Allah Ta'ala, setiap nama Allah mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan namanya. Li'anna mutadammanatun lil ma'ani. Fallahu wal aliyyu li uluwi dzati wa sifati wal azizu yadullu ala izzah. Allah disebut Al-Aziz karena Allah punya sifat apa? Izzah. Apa izzah itu Ibu? Izzah itu artinya apa? Iya, perkasa atau mulia. Allah diberi nama Al-Hakim, menunjukkan bahwa Allah punya sifat apa? Hikmah. Apa hikmah itu Ibu? Hikmah itu bahasa kita apa Ibu? Bijaksana ya, atau yang semisal daripada itu. Allah diberi nama Al-Ali, maka Allah punya sifat apa? Ulu, yaitu maha tinggi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalilnya surat At-Talaq ayat 12. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi misluhunna yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul Dia yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah disebut apa? Al-Khaliq. Ketika Allah mengatakan lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu Dia berkuasa, maka Allah itu disebut dengan apa Ibu? Al-Qadir. Ini pertama. Kedua, anna asma Allah mutaradifatun mutabayinatun wal mutaradif makhtalafa lafdu wa tafaqa makna. Nama Allah ada yang mutaradif. Apa sih mutaradif itu Bu?
Bukan berlawanan. Mutaradif itu justru maknanya mirip. Mutabayana, saling menjelaskan. Walaupun secara lafadz dia berbeda, secara penyebutan berbeda, akan tetapi maknanya mutaradif, serupa atau mirip. Apa contohnya ibu sekalian? Apa contohnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan lafadznya beda ini, Bu. Dat yang Maha Rahman dan Dat yang Maha, tapi menunjukkan makna yang sama. Apa maknanya? Dzawir rahmah al-wasi'ah wa dzawir rahmah al-wasilah, pemilik rahmat yang luas dan pemilik rahmat yang sampai kepada hamba yang dikhususkan dengannya. Fahim tunna? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, asma'ullahi laisat maksuratun biadadin muayyan. Seorang mukmin harus percaya nama Allah itu tidak ada batasan tertentunya. Nama Allah bukan 99 saja, tapi nama Allah itu berapa jumlahnya, Bu? Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu tentangnya. Bila ditanya mana dalilnya, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Tabrani. Bagaimana lafadznya? Nabi berdoa, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi itu membaca doa, Allahumma, ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu. Kemudian wabnu abdika, anak dari hamba lelakimu. Wabnu amatika, dan aku juga anak dari hamba wanitamu. Sampai kemudian dia mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan perantaraan semua nama yang dengannya kamu namakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah kamu turunkan di dalam Al-Qur'an. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang hambamu, yaitu nabimu. Awis ta'sarta, atau yang masih tersembunyi fi ilmil ghaibi indaka, di sisi ghaibmu. Ini menunjukkan bukti bahwa nama Allah banyak. Saya mau tambahkan ibu bunda sekalian, doa ini dianjurkan dihafalkan. Doa ini dibaca ketika seseorang itu berada dalam keadaan apa, ibu? Bersedih. Hafal udah nih doanya, ibu? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyatin biyadika adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuk. Hafal? Belum ya, Bu ya? Perlu dibacakan lagi atau enggak? Perlu ya? Ibu tulis pakai Latin. Allahumma ditulis pakai Latin saja. Inni abduka, inni abduka wabnu abdika wabnu amatika wabnu amatika. Sudah? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyatin biyadik, nasiyatin biyadik. Iya. Sudah? Nasiyatin biyadik. Nasiyat pakai shad. Nasiyatin biyadik. Sudah? Adlun fiya, adlun fiya, adlun adil, adlun fiya qada'uk, adlun fiya qada'uk. Sulit ya, Bu? Qada'uka. Ya, dihentikan qada'uk. Madin fiya hukmuk, madin fiya hukmuk.
Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Oh, disuruh nulis. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, nanti saya tuliskan di akhir pembahasan ya. Barakallahu fiik. Nasihatin biyadik adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw anzalta fi kitabik aw ista'salta bi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa dhihaba. Amin. Nanti akan saya tulis insyaallah ya Bu ya. Ini sudah diamanahkan di sini. Nanti insyaallah kita akan tuliskan di sini. Insyaallah. Insyaallah nanti saya tuliskan juga Ibu. Taib sabrun jamil. Sabrun jamil. Barakallahu fikum. Nah, kesimpulannya Ibu sekalian bahwa ternyata nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dengan bilangan yang tertentu. Adapun firman Allah inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man akhsa dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Barang siapa menghafal dan mengamalkannya dia akan masuk surga. Falaisa ma'nau annahu laisa lahu illa hadhil asma. Ini tidak menunjukkan makna nama Allah cuma 99. Lakin maknahu tapi maknanya anna man akhsa min asma'i hadhi tis'a wa tis'in fa innahu yadkhulul jannah. Siapa yang bisa menghafal 99 saja, insya Allah akan masuk surga. Itu maksudnya. Faham? Seperti saya berkata, Pak Ahmad punya 990.000. Pak Ahmad punya 99 juta. Apa uang Pak Ahmad cuma 99 juta, Ibu? Enggak, yang saya tahu 90. Yang masih disimpan di kantongnya lebih daripada itu mungkin. Berarti ketika kita mengatakan Allah punya 99 nama, ini yang dianjurkan kita menghafalnya minimal 99. Sudah hafal Umar? Insyaallah ya Bu ya. Insyaallah. Tayyib. Yang keempat. Ulangi Bu. Yang pertama tadi apa Ibu? Setiap nama Allah manusia. Yang kedua? Tayyib. Ada yang mutaradif menunjukkan makna yang sama walaupun lafadznya berbeda. Yang ketiga? Nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan yang tertentu. Yang keempat, al-ismu min asma'illahi yadullu 'ala dzati wa 'alal ma'na kama sabaqa. Fayajibu 'alaina an nu'mina bi isman min al-asma' wa nu'mina bima tadammanu min as-sifat. Nama Allah itu menunjukkan kepada zatnya. Nama Allah menunjukkan kepada zatnya. Tapi ingat, zat Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Faham Ibu? Maka nama Allah itu menunjukkan kepada zatnya dan maknanya seperti bunyinya, nggak bisa diubah-ubah. Allah Maha Tinggi, berarti betul-betul Allah itu tinggi. Allah Maha Kaya, berarti betul-betul Allah itu kaya. Allah Maha Kuat, berarti betul-betul Allah itu kuat. Dalilnya firman Allah surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat yang ke-1. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengadu kepadamu tentang suaminya dan dia berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala, dan Allah Maha mendengar pembicaraan kalian berdua. Sungguh Allah itu sami, dia Maha mendengar, basir, dia Maha. Allah itu dikatakan sami, dikatakan dalam ayat ini yasma, ia mendengar. Berarti betul-betul Allah itu si sami yang memiliki sam'un. Faham Ibu? Nama Allah itu sami, sifatnya namanya sam'un. Nama Allah itu basir, sifatnya namanya basarun. Faham? Fahimtum? Allah itu al-hakim, sifatnya hikmah. Allah itu al-ali, sifatnya apa Ibu? Ulu. Al-ali itu namanya, sifatnya namanya apa? Ulu, bukan nurul a'la. Al-ulu. Allah itu al-aziz. Allah punya sifat apa Ibu? Tadi sudah tadi. Al-aziz apa sifatnya? Izzah. Allah punya izzah. Allah itu al-qawi. Maka Allah itu punya sifat apa?
Qawi apa sifatnya? Quwwah. Itu bahasa Arab ya, masuk ke Indonesia. Jadi apa? Kuat. Kuatnya kuat. Nah, fahimtum? Fahimtum nah? Yang kelima, hal asma'ullahi ta'ala ghairu au asma'ullahi Allah? Hal asma'ullahi ta'ala ghairu au asma'ullahi ya Allah? Apakah nama Allah itu selain Allah ataukah nama Allah itu adalah Allah? Bingung toh? Bingung nggak ibu? Nah, maksudnya in urida bil ismi lafdud dal alal musamma fa wa ghairullah azza wa jalla wa inna uridu bil ismi madlulun dalika lafdu fa wal musamma. Kalau nama itu, bila apa sebuah nama itu ya menunjukkan kepada sesuatu yang dinamakan, maka dia itu adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak, maka dia yang lainnya. Misalnya Abdullah, maka itu bukan Allah, tapi siapa? Hambanya Allah. Asadullah, maka itu siapa? Singanya Allah, bukan Allah. Kalau Ar-Rahman, maka dia adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Hah? Kenapa ibu? Jadi begini, bila nama itu menunjukkan kepada benda sesuatu, maka dia itu menjadi nama bagi benda itu. Tapi bila tidak, maka dia terpisah dengannya. Ini bahasanya membingungkan bagi ibu. Sabar, tidak usah terlalu dalam. Walhasil nanti ibu akan merasakan, mengerti apa yang saya ucapkan ini kalau ibu ketemu dengan orang yang punya pemikiran Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah mengatakan nama Allah itu tidak menunjukkan Allah. Padahal setiap nama Allah menunjukkan siapa? Allah itu sendiri. Faham dong? Ketemu dengan orang sufi ketika mengatakan Abdullah, maka makna mereka, kata mereka Abdullah itu berarti hamba itu bersatu dengan siapa? Allah itulah hamba, hamba itulah, yang kemudian dikenal dengan akidah apa namanya ibu? Wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Ini akidah apa namanya? Hulul, menyatunya hamba dengan makhluk. Ini akidah yang kafir. Sekarang kita masuk yang kedua, bicara tentang sifat. Kalau tadi bicara tentang apa? Nama. Sekarang sifat. Tunqasamu sifatullahi ila salasati aqsam. Perlu diketahui, sifatnya Allah itu terbagi menjadi 3. Satu, dzatiyah. Namanya sifat dzatiyah. Dzatiyah, dzatiyah. Faham? Pokoknya pahami dulu ibu. Ngerti dulu. Pokoknya itu namanya apa? Yang kedua namanya fi'liyah. Sifat yang namanya fi'liyah. Yang ketiga namanya khobariyah. Khobariyah. Apa itu dzatiyah? Al-mulazamatu lidatillahi wallati lam yazalu wa lam yazalu mutasifan biha. Sifat yang senantiasa ada secara terus-menerus bagi Allah. Sifat yang senantiasa ada secara terus-menerus bagi Allah. Sifat yang senantiasa ada dan secara terus-menerus bagi Allah Ta'ala. Dia nggak pernah berhenti, selalu ada. Selalu ada, nggak mungkin hilang dari Allah Ta'ala. Apa contohnya ibu? As-sam'u. Apa as-sam'u itu? Mendengar. Jadi sampai kapanpun, bagaimanapun dunia ini terjadi, Allah tetap akan memiliki pendengaran. Beda dengan manusia atau makhluk. Kadang-kadang makhluk itu tidak memiliki apa? Pendengaran di waktu yang tertentu. Sahih? Ini namanya sifat apa ibu? Dzatiyah. Contoh yang lainnya al-basar. Apa basar itu ibu? Melihat. Melihat yang tidak tampak. Maka sampai kapanpun dan bagaimanapun Allah tetap memiliki penglihatan.
Dari sini kita bisa mengetahui kalau ada zat yang kadang-kadang pendengarannya hilang, yang kadang-kadang penglihatannya hilang, itu bukan Rabb, bukan Tuhan. Sehingga orang Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah siapa? Tuhan, sudah salah. Karena kalau memang dia itu Allah, kalau itu memang zat yang maha menciptakan, nggak mungkin pendengarannya apa? Hilang, nggak mungkin penglihatannya sesekali apa? Hilang. Bahkan pendengarannya mencakup semua makhluk yang ada. Sedangkan Isa nggak mungkin dia bisa mendengar apa yang terjadi di balik papan kalau dia berada di negeri yang lain. Faham tuh? Nah, dia bukan Tuhan. Ini namanya sifat apa tadi, Bu? Zatiyah. Apa sifat zatiyah itu? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sekarang fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Allati tata'allaqu bimasyiati in sya'a fa'alaha wa illam yasha' lam yaf'alha. Sifat ini bergantung dengan kemauannya Allah, kehendaknya Allah. Kalau Allah mau lakukan, maka menjadi sifat baginya, terjadi. Kalau Allah nggak mau lakukan, maka sifat itu tidak ada pada Allah ketika itu. Contohnya, di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli sulusil awakhir minal lail. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Kapan turunnya, Bu? Kapan turunnya? Di sepertiga malam yang terakhir. Bukan setiap saat. Tapi Allah turunnya semaunya Allah. Allah maunya turun sepertiga malam terakhir. Nggak boleh ditolak. Ya itu turunnya Allah. Berarti Allah turun ke langit dunia sekehendaknya Allah. Dan riwayat menyebutkan Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ini namanya sifat apa tadi? Fi'liyah. Contoh yang lainnya apa, Ibu? Istiwa. Apa itu istiwa? Bersemayam. Di mana Allah bersemayam, Bu? Ya. Apakah terus-menerus di arsy? Tidak. Ketika Allah turun ke langit dunia, berarti Allah tidak di mana? Tidak di arsy Allah. Faham tuh? Tapi Allah tetap di langit, bukan di bumi. Adapun orang-orang sufi berkata, Allah itu di mana-mana, kata mereka. Sering kita mendengar orang berkata begitu ya, Bu ya. Allah ada di mana? Di mana-mana ada Allah. Salah ini. Ini akidah batil, akidah yang mengandung kesyirikan. Kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana, berarti jumlahnya Allah banyak. Ada di tempat yang mulia dan juga ada di tempat yang buruk. Ada di mall, ada di masjid, kan begitu ya, Ibu? Mustahil. Akidah sufi seperti ini akidah sesat. Bahkan tokoh sufi yang sudah parah, dia akan mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa fi Rabb. Aku tidak melihat sesuatu yang ada melainkan dia adalah Rabb. Maksudnya Tuhan menyatu dengan apa? Hamba-hambanya, makhluknya. Di pohon ada Tuhan, di kambing ada Tuhan, sampai kata mereka di dalam tubuh babi juga ada Tuhan. Naudzubillah. Orang-orang sufi seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang mengandung istihza, pengejekan terhadap kemurnian dan kesuciannya zat Allah Ta'ala. 6. Contoh yang lainnya apa, Ibu? Al-kalam. Apa itu al-kalam? Al-kalam itu apa artinya? Berbicara atau berkata-kata. Allah bukan bicara terus, dan juga bukan Allah itu berhenti bicara, tidak. Allah berbicara kapan Allah mau bicara. Contoh, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ketika itu Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebuah pembicaraan. Jadi benar-benar Allah bicara. Orang Mu'tazilah menolak ini. Kata mereka, Allah tidak bicara. Sebab kalau Allah bicara berarti sama dengan apa? Manusia. Kita katakan, tidak setiap nama yang sama menunjukkan hakikat yang serupa, kan tidak? Boleh? Nah, Bu, burung berbicara tidak? Kita menyebutnya berkicau, tapi itu disebut dengan apa? Berbicara. Kan nggak sama bicaranya kita dengan apa? Makanya berapa banyak orang yang ngomongnya banyak disebut dengan apa? Sedang berkicau, kan ini.
Ya Bu ya. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya itu sama, tidak. Contoh yang lainnya al-khaliqu. Al-khalqu. Yani apa? Allah menciptakan. Al-khaliqu. Allah itu menciptakan. Apakah Allah itu menciptakan terus-menerus? Tidak, Allah menciptakan kapan Allah kehendaki menciptakan. Dari sifat al-khaliqu, dari nama al-khaliq. Ini disebut dengan sifatun dzatiyah. Sifat apa? Dzatiyah. Fi'liyah, afwan. Fi'liyah. Yang ketiga namanya khobariyah. Kita ulang Ibu. Sifat dzatiyah itu apa? Ahsan. Yang kedua, fi'liyah itu apa? Ahsantunna. Yang ketiga, khobariyah. Khobariyah ini adalah ab'adu wa ajza'u binisbatin lana. Amma binisbati lillahi fala yuqalu hakadha. Bal yuqalu sifatun khobariyatun sabata biyal khobaru minal kitabi wa sunnah. Wa ya laysat makna wala fi'lan mislu al-waju wal ainu was-saq wal yad. Yang disebut dengan sifat khobariyah itu artinya sifat yang diberitakan oleh Allah, yang kadang-kadang itu ada pada kita tapi tidak mungkin sama. Seperti apa? Wajah. Allah punya apa Ibu? Wajah. Apalagi lainnya? Ain. Apa ain? Mata. Allah punya mata. Apalagi saqan. Apa saq? Betis. Allah punya betis. Tapi nggak sama dengan betisnya apa? Makhluk. Contoh lagi apa Ibu? Yadun. Apa yadun? Tangan. Contoh lagi apa Ibu? Qadamun. Allah punya telapak kaki. Di hari kiamat neraka akan berkata, hal mim mazid, ada nggak lagi yang bisa dimasukkan ke dalam diriku? Saking luasnya dan lebarnya neraka itu Ibu. Lalu Allah meletakkan kakinya di neraka dan neraka itu berkata, qad cukup. Biizzatika ya Rabb. Yani dia tidak lagi minta apa? Ditambah. Saya kalau tidak neraka minta tambah terus dan orang masuk apa? Neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fahim benar? Ini pembahasan yang pertama. Dari sini saja Ibu, kalau kita mau pelajari dengan baik, orang kalau belajar sifat Allah itu bukan gila, bukan. Justru dia akan memperoleh betapa agungnya zat Allah. Dari sifat dzatiyah saja Ibu, membuat kita merasa takut berbuat dosa. Apa contoh sifat dzatiyah tadi Ibu? Apa contoh sifat dzatiyah tadi itu? As-sam'u wal basaru. Jadi ketika manusia mau berbuat maksiat, dia sadar bahwa Allah nggak mungkin tidak melihat, bahwa Allah nggak mungkin tidak mendengar. Sembari dia memiliki sifat raja, harapan, dia minta kepada Allah selembut apapun kata-katanya nggak didengar oleh orang siapapun, walaupun di dalam hatinya Allah apa? Dengar. Dan Allah tidak mungkin salah. Dari sekian banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, binatang saja meminta kepada Allah, tapi Allah tahu permintaan binatang ini apa, diberi apa. Permintaan manusia yang ini apa dan kapan dan bagaimana, diberikan apa. Semua tepat, nggak mungkin salah kirim permintaan kepada orang yang meminta. Fahim tuh? Nah, kalau begitu keadaannya, Masya Allah, tauhid ini agung sekali. Sehingga banyak di antara para ulama ketika mempelajari tauhid itu enggan berpaling kepada pelajaran yang lainnya, karena mempelajari tauhid itu sama dengan mempelajari kekasih yang akan ia jumpai. Sahih Ibu? Ya, Ibu kalau menjumpai sebagian pemuda yang mau dinikahkan dengan seorang wanita, yang khobarnya beritanya udah sampai, ini wanita jelita, soleha, pasti dia berusaha mencari tahu terus bagaimana keadaan. Sahih? Begitulah orang yang jatuh cinta kepada Allah, dia akan terus mencari sifat-sifatnya Allah tabaraka dengan cara belajar. Pembahasan yang kedua. Masalah yang kedua yang perlu diketahui dari masalah sifat Allah. As-sifatu awsa'u minal asma'i. Awsa'un minal asma'. Berbicara tentang sifat ini lebih luas dibandingkan bicara tentang masalah nama. Apa maksudnya? Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa dijadikan nama. Sahih? Al-Malik
Apa Al-Malik itu, Ibu? Raja. Maka raja punya sifat apa, Ibu? Berkuasa. Berarti setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat menjadi nama. Allah punya sifat apa tadi? Allah punya sifat apa tadi, Bu? Khobariyah. Contoh sifat khobariyah Allah apa? Contoh sifat khobariyahnya Allah apa, Ibu? Wajah. Nggak boleh kita menamai Allah dengan apa? Dzawi wajhin. Karena nggak ada hadis yang menjelaskan. Allah punya sifat memiliki wajah, tapi kita tidak boleh menamai Allah dengan apa? Dzawi wajhin, pemilik wajah. Enggak. Faham tuh? Karena nggak setiap sifat bisa menjadi nama. Contoh yang lainnya sifat fi'liyah. Apa contoh sifat fi'liyah? Apa contoh sifat fi'liyah, Ibu-ibu? Tadi sudah. Yanzilu ila samai dunia, yaitu nuzul, sifat turun ke langit dunia. Nggak boleh kita katakan Allah diberi nama. Allah kalau begitu kita kasih nama An-Nazil, si tukang turun, kan gitu. Nggak boleh. Faham, Ibu? Karena dia sifat tidak bisa, belum tentu bisa menjadi nama. Berarti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman kita, termasuk dai kondang yang sekarang mungkin kurang kondang lagi, sering dia menyebutkan dengan Allah itu zat yang maha segala. Ya hai Allah, engkau zat yang maha segala-galanya. Nggak ada hadisnya memberi nama dengan nama yang tidak pernah diberikan oleh Allah, dan nggak boleh. Faham kan? Baik. Yang boleh apa, Ibu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah kita kasih nama apa? Al-Qadir, karena memang Allah sendiri yang menyebutnya dengan Al-Qadir. Barakallahu fiik. Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa dijadikan sebagai nama. Nah, berikutnya al-mabhasu asalis. Pembahasan yang ketiga tentang sifat Allah. Anna kullama wasafallahu bi nafsahu fa huwa haqqun ala haqiqatihi. Setiap sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri dengannya. Sampai di sini mudeng? Mudeng sampai di sini, Bu? Setiap sifat yang Allah telah mensifati dirinya sendiri dengan sifat itu, maka hakun ala haqiqatihi, benar-benar sifat itu seperti yang disebutkan oleh Allah. Benar-benar sifat itu seperti yang disebutkan oleh Allah. Allah mengatakan bahwa Allah punya wajah. Allah itu memiliki wajah. Maka kita katakan, wah, kelihatannya sulit ini ya. Bismillah. Taib. Setiap sifat yang Allah menamakan dirinya sendiri dengan sifat itu, maka sifat itu benar-benar seperti yang disebutkan oleh Allah. Bingung juga istighfar, Bu. Astagfirullah. Insya Allah nggak bingung ya. Jadi ibunda sekalian, sifat yang Allah telah mensifatkan untuk dirinya betul-betul hakikatnya ya seperti yang disebutkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, ya benar-benar wajah, bukan lain wajah, betul-betul wajah. Kalau ditanya gimana wajah Allah, ini yang salah yang nanya. Pertanyaan yang salah. Bid'ah bertanya ini. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu setiap kita sudah tahu maknanya. Kemudian wal kaifu majhul, bagaimananya nggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya kayak apa sih wajahnya Allah? Ini pertanyaan bid'ah. Tanya kayak gitu saja sudah dosa. Faham? Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, tangannya Allah kayak apa? Ini dosa. Karena pertanyaannya salah. Nggak ada manusia yang bisa mengetahui tangannya Allah. Di mana tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Faham tuh? Faham, Ibu-ibu? Kalau begitu, apa kesimpulannya dari pembahasan yang kedua ini? Janganlah seseorang tentang sifat Allah melakukan tamsil. Jangan melakukan tamsil. Apa tamsil?
Iya. Tamsil itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan melakukan tasbih. Apa tasbih? Mirip dengan tamsil. Yaitu maknanya juga menyerupakan. Jangan pula seseorang itu melakukan takyif. Apa takyif itu, ibu-ibu? Takyif. Menanyakan bagaimananya, nggak boleh. Dan juga tidak boleh melakukan tahrif. Apa tahrif? Merubah makna lafaz ayat maupun hadis. Dan terakhir, jangan melakukan takwil. Apa takwil? Menafsirkan dengan tafsir yang batil, namanya takwil. Semua ini nggak boleh. Kalau gitu gimana, Ustaz? Pokoknya ayatnya bunyinya gimana, ya imani itu. Ayatnya mengatakan Allah bersemayam, ya sudah, kita yakini Allah bersemayam. Gimana bersemayamnya? Dosa nanya kayak begitu. Kan ini pertanyaan bid'ah. Fahim kan? Allah berkata dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Maka kita katakan Allah punya wajah. Bertanya tentang bagaimana wajahnya Allah, seperti siapa wajahnya Allah, ini semua pertanyaan bid'ah. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, hukumnya kufur, kafir. Wallahu a'lam bishawab. Fahimtunna? Baik, barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa Allah. Selanjutnya, bab tentang orang yang menentang sifat dan namanya Allah ini, kita bisa menyimpulkan kelompok yang menentang nama Allah ini terbagi menjadi dua. Kedua-duanya disebut dengan Mu'attilah. Nama Allah ini, orang yang menentang nama-namanya Allah ini, menolak sifat Allah ini, dia terbagi menjadi dua. Tapi dua-duanya ini disebut dengan Mu'attilah. Mu'attilah yang pertama namanya Asy'ariyah. Mu'attilah yang kedua namanya Maturidiyah. Asy'ariyah yang kita kenal sekarang dengan kelompok apa? Asy'ari di Indonesia ini, yang pelajaran di sekolah itu selalu mengacu dengan akidah ini. Seperti membagi sifat Allah cuma 20 sifat. Dulunya cuma 11 sifat, berkembang menjadi 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, qudrah, irada, ilmun, hayat. Paham? Pernah hafal nih Bu ya? Nah, di sekolah ya Bu ya? Itu akidah Asy'ariyah, di mana mereka membatasi sifat Allah cuma 20. Maturidiyah mengembangkannya sampai sifat 25, 27 dan seterusnya. Mirip perpecahan daripada Asy'ariyah ini. Ini nggak benar. Padahal yang benar, kalau nama Allah saja jumlahnya nggak terbatas, sementara bab sifat lebih apa? Lebih luas dibandingkan bab tentang nama Allah. Luruskan akidah ini, Bu. Anak-anak kita perlu diajari itu. Kayak di sekolah-sekolah, saya melihat di sekolah manapun di Balikpapan ini, di SDIT yang ada, semua muqarrar itu buku panduannya, akidahnya Asy'ariyah. Enggak itu di SD Muhammadiyah, enggak itu di SD Istiqomah, enggak itu SD, semuanya muqarrarnya apa? Akidah Asy'ariyah, dan itu keliru. Nah, wallahu taala alam bishawab. Anehnya di negeri yang mayoritas, di negeri kita ini mayoritas menganut mazhab apa, Ibu? Syafi'iyah. Kok akidahnya enggak kayak Imam Syafi'i gitu loh. Imam Syafi'i itu bukan Asy'ariyah, Ibu. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Allah bersemayam. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, Allah memiliki mata. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah. Imam Syafi'i menetapkan. Tapi orang-orang di negeri kita yang mengaku Syafi'iyah itu menolak. Mereka mengatakan Allah itu sami bila sama. Allah itu mendengar tapi enggak punya pendengaran.
Allah itu basir bilal basar. Allah itu maha melihat tapi tidak punya apa? Penglihatan. Allah itu basir bila basar, kata mereka. Seperti itu. Allah itu rahim bila rahman. Rahim bila rahmah, macam-macam. Kalau Mu'attilah itu menolak semua sifat Allah, perhatikan Ibu. Seandainya kelompok Mu'attilah itu menolak semua sifat Allah, jelas hukumnya kafir. Di sini penulis menerangkan sebagian saja. Orang yang menolak sebagian sifat Allah saja dihukumi kufur. Tapi bukan berarti Asy'ariyah kafir, bukan Ibu. Hati-hati dengan menolak sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Nah, baik, sekarang kita kembali kepada buku Anda. Di sana ada dalil firman Allah yang berbunyi wahum yakfuruna birrahman, dan mereka itu orang-orang kafir ingkar kepada Ar-Rahman. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka itu orang-orang kafir ingkar kepada Ar-Rahman. Apa maksudnya? Berkata penulis buku ini tentang kalimat wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari zat yang maha rahman, yang maha pengasih lagi maha, yang memiliki sifat pengasih kepada seluruh hambanya. Yakni annahum yunkiruna sifatallahi huwa rahmah. Mereka mengingkari sifat atau nama Allah dengan artian tidak percaya. Tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah. Hada minal ingkar, ini termasuk bagian daripada pengingkaran. Wa huwa kufrun, dia hukumnya kafir. Sehingga orang-orang musyrik itu dikafirkan oleh Nabi karena salah satu sebabnya mengingkari sifat Allah, yaitu rahmah. Ar-Rahman memiliki sifat apa? Rahmah. Saya tambahkan di sini Ibu sekalian, kesimpulan, siapapun mereka yang mengingkari sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla sedikit maupun banyak, terancam dengan keluar dari agama Islam. Demikian ringkas dari bab tentang orang yang mengingkari sebagian dari nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan Ummahat? Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau anak kita bertanya di mana Allah, maka kita jawab seperti Nabi. Di saat Muawiyah Ibnul Hakam mau membebaskan seorang budak, tiba-tiba Nabi mengatakan, jangan kamu bebaskan sebelum aku menguji dirinya. Maka Nabi bertanya kepada budak itu, Aina Allah, Allah di mana? Budak itu menjawab, Fis sama, Allah di langit. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kamu siapa aku? Maka dia berkata, engkau nabinya Allah. Kemudian Nabi berkata kepada Muawiyah, bebaskan, sesungguhnya dia orang yang beriman. Berarti bertanya tentang di mana Allah itu disyariatkan, Bu. Yang tidak boleh itu bertanya, gimana, ngapain Allah di langit? Nah, ini yang nggak boleh. Karena pertanyaan itu tidak akan mungkin ada jawabannya. Faham? Nah, gimana cara duduknya Allah atau bersemayamnya Allah? Enggak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya di mana Allah, wajib dijawab Allah ada di langit. Di arsy dia bersemayam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Nah, kalau saya tanya ibu-ibu, tangan Allah ada berapa, Bu? Tangan Allah ada berapa? Wallahu, yang benar Allah sudah beritahu kita. Kan tadi hadisnya sudah, ayatnya ibu baca, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya Allah itu terbentang. Berarti berapa tangan Allah? Dua. Allah yang mengatakan bahwa Allah itu tangannya dua, kita imani. Tapi bagaimana tangannya Allah tidak ada yang tahu. Fahim tunnah? Nah, barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Ustaz nanya, kalau kelahiran anak
lahir itu wajib diberi nama, itu wajib dibikin selamatan gitu Pak Ustaz? Oh tidak. Jadi kalau ibu memiliki cucu atau anak yang baru lahir, nggak harus bikin acara kenduren, tidak harus. Kenduren namanya bu ya? Atau berokokan, keliru saya. Kenduren itu untuk yang meninggal dunia ya. Berokokan atau berokokan itu maksudnya selamatan, enggak harus. Yang ada adalah akikoh atau nasikah namanya, atau disebut dengan tasmiyah. Dan tasmiyah itu menggunakan kambing yang disembelih. Ya kalau nggak ada kambing, ya udah nggak usah bikin apa-apa, tunggu sampai punya kambing. Gitu. Kemarin Pak Ustaz, saya diundang sama itu, katanya kesini dulu tasmiyahan akikahnya nanti, soalnya katanya anaknya baru lahir, takut nanti kalau anaknya habis umur namanya belum diselamatin gitu. Saya mau menjelaskan, nggak mau nanti dibilang sopan. Iya, gitu. nggak apa-apa ibu, maksudnya begini, sampaikan saja kepadanya bahwa ya tasmiyah itu sebenarnya adalah akikoh. Kalau cuma memberi nama, tinggal aja dipanggil namanya. Anakku saya beri nama Abdullah, sudah cukup. Nggak perlu bikin telur merah, ketan inti, nggak perlu. Sudah cukup. Oke? Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasannya bu. Sampai jam 11 baru kita bahas Quran. Kita tambahkan sedikit pasal tentang Qaulullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkiruna wa aksaruhumul kafirun. Mereka itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Berkata Syekh Al-Utsy, beliau mengatakan pada kalimat ya'rifuna nikmatallahi summa yunkiruna wa aksaruhumul kafirun, kata beliau adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk menyadari bahwa setiap nikmat datangnya dari Allah. Fayajibu ala kulli abdin anna kulla nikmatin ja'a minallahi azza wa jalla. Setiap nikmat itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Wa abu ala nikmatillahi ta'ala huwa min kamuliyati tauhid. Mengakui nikmatnya Allah bagian dari sempurnanya tauhid. Wa kamuliyatu tauhid la yujlabu. Kesempurnaan tauhid tidak akan bisa dicapai. Wala tudraku, tidak akan bisa digapai illa binisbati ila ni'amillahi azza wa jalla, kecuali dengan cara menisbatkan semua nikmat hanya bisa datang dari Allah Ta'ala, termasuk nikmat ilmu. Ilmu itu nikmat Allah yang paling agung setelah hidayah. Setelah apa? Hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Maka sebagian ulama berkata, aku tidak tahu mana nikmat yang lebih besar setelah Allah tunjukkan aku ke dalam Islam. Nikmat mengetahui dan mengamalkan agama, dan yang kedua nikmat memperjuangkan agama. Kita katakan dua-duanya sama, karena memang mengetahui ilmu dan memperjuangkan agama, dua-duanya kenikmatan di sisi Allah yang agung. Itu tanda seseorang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah melarang kaum muslimin mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla walaupun kecil. Biasanya manusia yang suka mengingkari nikmat Allah itu para wanita. Seperti Nabi menyebutkan, wa ra'aitu aksara min ahlin narin nisa. Aku paling banyak melihat penghuni neraka adalah wanita. Dan hadis yang lainnya Nabi mengatakan bahwa aqallu ahlul jannati minan nisa. Minoritas penduduk surga itu adalah perempuan. Berarti mayoritasnya apa? Di neraka. Para sahabat bertanya, famada bil mar'ati, kenapa para wanita? Li'annau yakfurna, karena para wanita itu banyak yang kufur. Qala yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qal yakfurnal asir, mereka kufur nikmat. Kufur nikmat ketika Allah memberikan kepada mereka apa? Suami. Ya, ini maksudnya mengkufuri suami. Ini hati-hati Ibu ya. Contoh mengkufuri suami itu apa Ibu?
Fa idza fa'ala rajulun fi kulli darin bi khairin summa wajadatil mar'atu min akhta'ihi faqala innaka anta lam tabirru alayya. Bila seorang suami melakukan kebaikan sepanjang tahun kepada si istri, tiba-tiba suami melakukan sebuah kesalahan, berkatalah si istri, kamu memang gak baik buatku. Ini namanya kufur. Dan selama ini apa yang dilakukan? Kalau bukan kebaikan, hati-hati bu, nggak boleh apa? Nggak boleh kufur, apalagi sampai berkata, sudahlah ceraikan saya. Wah, ini tambah besar dosanya. Nggak akan mencium baunya surga. Ayyuma imra'atin talabat talaqan bi ghairi ma fi ba'sin lam yajidna raihatal jannah. Wanita manapun yang berkata kepada suaminya, ceraikan saya, padahal nggak ada alasan yang syar'i, nanti nggak akan bakal mencium baunya. Ya kalau baunya surganya nggak kecium, kapan masuk surganya? Nggak mungkin. Nah, hati-hati. Nah, sekali lagi demikian pula wanita. Yakfurna ala abna'i zawjiha. Kadang mereka kufur terhadap anak keturunan suaminya. Anaknya belajar nggak cerdas-cerdas, kamu memang anak ayah bukan anak ibu, begitu. Kufur. Kalau yang pintar baru anak ibu, begitu. Ini kufur terhadap apa? Nikmat Allah Ta'ala. Ini kufur nikmat. Dan hukumnya haram. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ya? Nggak boleh bercanda terhadap kekufuran. Kita nggak boleh bercanda terhadap apa? Kekufuran. Nah, Nabi kan menyebutkan, Nabi mengatakan, iyyakum wal kadhib wa in kana fil la'ib. Hati-hati dengan bohong, walaupun bohong itu pada perkara yang sifatnya sekedar main-main saja. Main-main itu nggak boleh mengandung kebohongan loh, Bu. Boleh nggak melucu, Bu? Menjadi seorang yang lucu boleh. Tapi kalau melucunya itu dengan kebohongan, nggak boleh. Atau melucu dengan kekufuran, nggak boleh. Tidak dibenarkan. Melawak dengan kekufuran nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa nisbatu ni'amillahi ta'ala li ghairihi hada min nuqsanit tauhidi wa amaliyati tauhidi wa syirkul asghari. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ini termasuk bentuk kekurangan tauhid, kekurangan iman, kekurangan dalam pengamalan tauhid, dan dia dianggap syirik yang kecil. Syirik apa? Asghar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan kenikmatan apa saja yang datang kepada kalian itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Maka hati-hati dengan seseorang yang suka berkata, kalau bukan karena kamu, ini kufur nikmat ini, Bu. Jadi kalau ada orang berkata, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah begini. Ini kufur nikmat. Syirik kecil yang bisa mengarah kepada syirik yang, kalau sampai dia meyakini bahwa yang menyelamatkannya itulah orang itu, bukan syirik kecil lagi, syirik yang besar. Kan kita sering begitu. Lawala fulan, kalau bukan karena si fulan, saya mungkin sudah begini dan begitu. Syirik. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Kalau bukan karena Ustaz fulan, saya mungkin nggak ngerti-ngerti bahasa Arab. Bahaya ini, Bu. Harusnya dia mengatakan, hada min nikmatillah bisababi Ustaz fulan an'amallahu alayya. Ini nikmat Allah, dengan sebab si fulan Allah karuniakan kepadaku ilmu. Ini baru benar. Faham tuh? Nah, barakallahu fiik. Karena saya sering mendengar di balik apa orang begitu. Kalau bukan karena si anu, mungkin saya kemarin sudah ditabrak mobil. Naudzubillah. Syirik. Ya? Kalau saya tidak taklim, mungkin saya tidak akan. Ya benar kalimatnya mungkin. Boleh. Kalau saya nggak taklim, mungkin saya tidak akan mengerti, benar. Kalimatnya mungkin toh. Nah. Tapi kalau saya nggak taklim, saya gimana? Nah, nggak apa-apa Ibu, boleh kalimat seperti itu. Maaf Mafi musyilah. Khair. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk bentuk kufur nikmat yang sebagian kaum muslimin itu, dan ini masuk dari bab apa namanya, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seseorang itu berkata, kalau dokter fulan saya sembuh, kalau dokter fulan nggak sembuh-sembuh, ini juga kufur nikmat. Sering begitu ya Bu ya? Ke dokter fulan aja cespleng, begitu. Kalau dokter yang ini enggak, masya Allah, nggak boleh begitu. Harusnya berkata biiznillah, dengan dokter fulan tepat diagnosanya, biiznillah, dengan izinnya Allah. Harus ada kalimat dengan izin Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau kadang-kadang wanita tanpa sadar juga kufur nikmat. Maksudnya memuji suami, tapi kufur nikmat. Suamiku, kalau bukan kamu yang menikahi aku, mungkin gak ada yang menikahi aku. Ini kufur nikmat. Kufur nikmat. Maksudnya mau menyenangkan hati suami, tetapi salah. Tapi hendaklah dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan engkau untuk aku. Gitu. Baru benar. Fahim tunna? Alhamdulillahnya suka. Naam, barakallahu fikum. Taib, hayakunallah. Selanjutnya Bapak sekalian, qala Mujahid. Mari kita lihat komentar Imam Mujahid rahimahullahu taala. Berkata Imam Mujahid tentang firman Allah surat An-Nahl ayat 83 ini, ma ma'nahu huwa qaulur rajuli hadza mali waristuhu an abai. Kata Imam Mujahid menafsirkan ayat ini kisah tentang seseorang yang berkata, ini hartaku yang aku warisi dari bapak-bapakku. Masya Allah, kamu kaya raya. Oh iya, ini warisan dari bapakku. Ini kufur nikmat. Faham Ibu? Masya Allah, bagus sekali mobil kamu ini. Oh iya, ini hadiah dari suamiku. Kufur nikmat. Harusnya dia berkata, alhamdulillah razaqaniya bisababi zauji hadiyatan minhu. Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan aku rezeki benda ini. Ini hadiah dari suamiku. Setelah dia memuji siapa? Baru benar. Faham Ibu? Jadi jangan langsung, masya Allah bagus banget bajunya. Iya dong, hadiah suami. Kufur nikmat ini. Kufur nikmat. Hendaknya dia berkata apa? Alhamdulillah, yang Allah telah berikan kepadaku rezeki melalui suamiku. Masya Allah. Salah semua ya Bu ya? Iya. Karena belum tahu. Sekarang kan sudah tahu ya Bu. Insya Allah. Berarti kalau begitu kita mulai sadar Bu, apa sih makna firman Allah yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ternyata maknanya segala sisi kehidupan manusia itu harus bernilai apa? Ibadah. Termasuk berkata harus mengandung nilai apa? Ibadah. Faham tuan? Nah, makanya biasanya mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, baju kamu bagus. Alhamdulillah, ini hadiah dari suami saya. Nah, itu menisbatkan rezeki yang datang dari Allah dengan perantaraan siapa? Suami. Sahih, itu baru benar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Berkata beliau, yaitu berkata seseorang, inilah hartaku yang aku warisi dari bapak-bapakku. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadil ibarah, ungkapan ini yunakisu kamuliyati tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid, wa iya minasyirkin asghari, termasuk syirik yang kecil. Fa innahu la yunsabu ni'matahu ila Allah taala bal ila nafsihi wa abaihi. Dia tidak menisbatkan nikmat harta itu kepada Allah, tapi kepada dirinya dan kepada siapa? Bapak-bapaknya. Padahal bahkan ghairu haqiqati, pada kenyataannya annal malu indahu ni'amun min ni'amillahi alladhi an'amallahu biwasitati abi. Harta yang dimilikinya itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Bapaknya. Berarti nikmat yang sampai kepadanya dari Allah melalui perantaraan bapaknya itu. Dengan demikian Islam telah menyebutkan kadang perkataan yang tidak diatur itu bisa menyebabkan kufur nikmat. Kalau begitu kita menjadi sadar Bu, oh ini berarti makna hadis Nabi yang berkata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berbicaralah yang baik, kalau tidak sebaiknya dia. Maksudnya dia yakin perkataan ini benar-benar perkataan yang menambah iman. Masya Allah, la quwata illa billah.
Bagaimana Imam Aun ibnu Abdillah mengatakan tentang ayat ini? Yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Orang-orang yang kufur nikmat itu mereka berkata, kalau bukan karena si fulan, mungkin sudah terjadi seperti ini dan seperti itu. Seperti tadi yang saya sebutkan. Wadah? Datang seseorang, Ustaz, saya terima kasih. Kalau bukan karena Ustaz, saya nggak ngerti agama ini. Kufur nikmat. Maksudnya bersyukur malah jadi apa? Kufur. Harusnya dia berkata, alhamdulillah ya Ustaz, biiznillah an'amallahu alaina biwasitatik. Melalui perantaraan Anda, Allah karuniakan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Itu baru namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mengatur perkataan. Ya. Mengatur perkataan, karena setiap perkataan itu kan dicatat. Sayanglah dicatat oleh Allah dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kata beliau tentang perkataan Aun, seandainya bukan karena si fulan niscaya tidak akan terjadi demikian. Ini sama seperti seorang ungkapan, kalau bukan karena pilot pesawat, mungkin kita sudah apa? Binasa. Untung sopirnya lihai. Wah, Masya Allah. Sering begitu ya, Pak ya? Untung si supir lihai, kita nggak jadi terperosok. La haula wala quwwata. Coba dia mengatakan, Allah menyayangi kita. Alhamdulillahilladzi an'amallahu alaina bil afiyah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa keselamatan. Kan begitu yang lebih benar. Sahih? Nah, dengan apa? Dengan Allah jadikan si supir itu apa? Lihai. Baru benar. Kepanjangan Ustaz. Ya memang begitu tauhid. Kan gitu ya. Kadang setan itu kan maunya instan. Mau yang ngambil, tidak, Islam demikian. Karena itu nilainya ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Alaysa kadzalik? Inilah Imam Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah berkata, yaquluna hada bi syafaati alihatina. Kata Ibnu Qutaibah, ini semua berkat syafaat alihatina, dari sesembahan-sesembahan kami. Kalau bahasa kita itu, ini karena Datuk Fulan ini. Ini karena Mbah Fulan ini. Seperti yang dilakukan oleh itu, juru kunci Gunung Merapi ketika itu. Siapa namanya? Iya, Mbah Marijan. Yang dia mengatakan, wah nggak jadi gempa karena sudah begini dan begitu. Ini jelas bukan hanya syirik kecil ini, Bu. Syirik apa? Besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang lucunya yang seperti ini dianggap biasa, diiklankan, disebarkan, ditokohkan, padahal kalimatnya yang keluar termasuk kalimat apa? Kesyirikan. Belum lagi ketika meninggalnya dijumpai dalam keadaan apa? Sujud pula, makin diagungkan lagi. Padahal berapa banyak orang yang musyrik juga matinya dalam keadaan apa? Sujud, Ibu. Beberapa teman menceritakan ada orang yang sujud di kuburan Sunan Ampel, mati dia. Sujud kepada kuburan Sunan Ampel. Masa kita mau mengatakan dia bertauhid? Ya nggak mungkin. Sujud kepada selain Allah itu hukumnya apa, Bu? Syirik. Pelakunya disebut dengan musyrik. Ya, ketika Ibnu Qutaibah mengatakan dengan kalimat yang tadi itu, ada bi syafaati alihatina, ini semua keselamatan terjadi karena syafaat yang datang dari Tuhan-Tuhan kami atau sesembahan-sembahan kami. Maksudnya kata beliau, bila mereka mendapatkan nikmat, mereka ingat bahwa mereka sebelumnya telah menghadap kepada wali fulan. Dulunya saya ini Ustaz nggak laris, tapi setelah saya datang kepada Mbah Wali, alhamdulillah jadi laris. Kan begitu? Ya. Dulunya Ustaz begini begitu, setelah saya datang ke makamnya Nabi, jadi begini begitu. Ini semua kalimat-kalimat yang menyebutkan hada bi syafaati alihatina. Ini merupakan pertolongan yang datang dari syafaat yang datang dari sesembahan. Nggak boleh. Masya Allah ibu dan sekalian, ini juga terjadi ketika datang kepada saya, Ustaz, rumah saya ternyata terjual bener. Padahal baru kemarin saya bilang sama Ustaz, tolong doakan ya Ustaz supaya rumah saya terjual. Padahal saya nggak doa apa-apa itu, Bu. Saya dengan doa Ustaz saya jadi laku rumahnya. Padahal ini nggak boleh. Ini kalimat-kalimat ini mengandung apa? Syirik. Ya, saya katakan kepada saya nggak doa apa-apa loh, Pak. Ini kan menunjukkan bahwasanya kalimat itu haram dalam Islam. Kalau toh memang didoakan, harusnya berkata alhamdulillah Allah kabulkan doa Ustaz, itu baru benar.
Bukan karena doa ustadz, bukan. Tapi karena memang Allah menghendaki apa? Terjadi pada diri orang itu dengan lakunya apa yang dia jual itu. Wallahu a'lam bishawab. Abul Abbas. Qala Abul Abbas. Siapa Abul Abbas itu, Ibu? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Panggilannya Abul Abbas. Kalau Ibnu Abbas? Kalau Ibnu Abbas siapa, Ibu? Sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Abbas. Saudaranya siapa Abdullah Ibnu Abbas? Fadl Ibnu Abbas. Kan Al-Abbas itu punya dua anak, yang laki-laki yang terkenal. Yang satu namanya Fadl, yang kedua namanya Abdullah Ibnu Abbas itu. Taib, barakallahu fiik. Berkata Abul Abbas, ba'da hadisi Zaid bin Khalid alladhi fi wa inna Allah ta'ala qala asba min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Al-hadis wa qad taqaddama wa hadha kasirun min fil kitabi wa sunnah yadummu subhanahu may yudifu in amahu ila ghairi wa yushriku bihi. Abul Abbas menafsirkan setelah dia menyebutkan hadis Nabi dari Zaid bin Khalid. Isi hadis itu, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, asba min ibadi mu'min, di antara hambaku berpagi-pagi sudah ada yang beriman bi terhadapku, wa kafir, dan juga ada yang kafir terhadapku. Ya, ini ketika itu mereka menisbatkan hujan. Ketika Nabi menyebutkan bahwa yang beriman kepada Allah, ketika mereka menyebutkan hujan itu datangnya dari Allah. Yang kafir kepada Allah, yang mengatakan hujan ini turun karena bintang fulan. Faham, Ibu? Hujan ini turun karena pawang fulan. Kebalikannya, Bu, kebalikannya di negeri kita, wah nggak jadi hujan gara-gara si pawang hujan. Ini kan ada pembangunan ini apa nih, bandara ya, Bu ya. Sampai orang berkata, oh ini nggak hujan-hujan ini karena pawang di bandara nih. Kenyataannya hujan terus di Balikpapan. Bismillah dengan izin Allah. Faham, Ibu? Maka kita katakan ucapan-ucapan ini ucapan kufur nikmat. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hada kasirun fil kitab wa sunnah. Ini banyak terdapat dalam kitab dan sunnah. Yadummu subhanahu may yudifu in amahu ila ghairi. Allah celah, Allah burukkan seorang yang menisbatkan kenikmatan yang datang dari Allah kepada selain Allah, wa yusyriku bi, dan itu termasuk syirik terhadap Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya hati-hati, tidak ragu lagi, setiap yang menisbatkan sesuatu kepada selain Allah dianggap kufur. Qala ba'dus salaf, sebagian para salaf. Siapa salaf itu, Ibu? Siapa salaf itu? Salaf itu maksudnya adalah sahabat, Nabi bersama sahabat, sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in bersama orang-orang yang mengikutinya dengan benar. Jadi setiap orang yang mengikuti jalan para sahabat bisa disebut dengan salafi. Jadi salafi itu bukan kelompoknya Abdurrahman, bukan, Bu. Bukan kelompoknya Nur Komari, bukan. Bukan, salafi itu nisbat seseorang kepada para sahabat. Jadi jangan fobi. Kalau misalnya Abdurrahman mengaku salafi, ternyata tingkah lakunya tidak sesuai dengan generasi salaf, ya itu bukan salafi. Itu bukan salafi. Apa namanya, Ibu? Salaf gitu ya, Bu ya. Salafi begitu. Huwa ka qaulin kanatir rihu thayyibatan wal malahu hadiqan. Seperti orang yang mengungkapkan ungkapan dengan mengatakan bahwa hadarai, udaranya bagus, nahkodanya mahir. Kapal ini mengalir karena udara yang bagus dan karena nahkodanya apa? Sama yang tadi itu, Ibu. Wah, kita ini selamat karena supirnya apa? Lihai. Berapa jam balik ke Samarinda? Oh, supirnya siapa dulu? Ini kufur nikmat. Sampai Samarinda 1,5 jam. Wah, supirnya si fulan. Ini kufur nikmat. Harusnya dia mengatakan dengan nikmat Allah kita sampai lebih cepat dari biasanya. Fahim tunnah? Nah, ini diantara beberapa hal yang perlu dikoreksi. Kita akan luaskan bab ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan qiraatul Quran. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.